Jujur saja deh, kita jujur saja. Apakah kita percaya kalau kedatangan Pak Jokowi ke Jogja buat menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Apakah kita percaya sama omongan Pak Jokowi yang bilang kalau kedatangannya menemui Sri Sultan sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Kita sudah hafal sama Pak Jokowi yang omongannya memang nggak bisa dipegang itu. Dan kita juga maklum kalau Sri Sultan pun nggak mau blak-blakan bicara soal apa yang diminta sama Pak Jokowi dari dirinya dalam pertemuan tersebut. Sri Sultan sudah pasti bakal menjaga nama baik Pak Jokowi. Tapinya nih, kalau kita melihat momennya, kalau kita lihat momen dari pertemuan tersebut, kita bisa paham banget kalau Pak Jokowi menemui Sri Sultan setelah Ibu Mega berpidato dan menyatakan kalau hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah berkomunikasi melalui perantara. Ibu Mega juga bilang kalau dia nggak mau merecoki pemerintahan Pak Prabowo. Walaupun PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tapi mereka bukan ancaman bagi Pak Prabowo. Dan kemudian kita juga tahu kalau di hari Senin lalu, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dia bebas melenggang pulang dari KPK setelah menjalani pemeriksaan yang singkat. Orang kepercayaan Ibu Mega ini nggak dijebloskan ke dalam tahanan seperti yang diprediksi semula. Apakah semua kejadian tersebut mengkhawatirkan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi merasa was-was sampai dia merasa harus mendatangi dan minta pertolongan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Dikenal sebagai politisi yang ngotot. Dia konon bakal terus berusaha sampai mendapatkan yang dia mau. Dia konon juga pandai dan gak segan melakukan manuver pertama buat membikin lawan bicaranya ewuh pekewuh dan kesulitan buat menolak memenuhi permintaannya. Sepertinya, kepergian Pak Jokowi ke Jogja kali ini juga merupakan bagian dari sikap gigih dan ngototnya itu, buat mendapatkan yang dia mau. Kita tahu sebelumnya, waktu Pilpres 2024, Pak Jokowi juga sempat menemui Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Menurut kabar yang beredar waktu itu, Sri Sultan sempat menasehati Pak Jokowi supaya nggak menyakiti Ibu Mega, putri dari sang proklamator, putri dari Bung Karno. Tapinya kita kemudian tahu apa yang terjadi. Pilpres dan Pilkada tahun 2024 dipenuhi kecurangan Partai Coklat buat memenangkan jagoan dari Pak Jokowi. Sudah pasti ini sangat melukai Ibu Mega, sang pembela demokrasi dan suara rakyat. Makanya nih, dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP yang ke-52, Ibu Mega masih melontarkan kemarahan dan kekecewaannya sama polisi. Nah, sekarang kita pastinya bertanya-tanya soal apa yang dibicarakan dan diminta oleh Pak Jokowi dari Sri Sultan. Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi meminta Sri Sultan buat menjadi jembatan komunikasi dengan Ibu Mega? Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi minta buat didamaikan dengan Ibu Mega? Benarkah Pak Jokowi sangat khawatir soal mendekatnya hubungan di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Benarkah Pak Jokowi sangat ketakutan sama serangan-serangan kasus yang sudah disiapkan Mas Hasto kepada dirinya dan keluarganya? Benarkah semua dugaan tersebut? Gimana nih kalau menurut kalian? Pertanyaan penting lainnya, pertanyaan kritis ini yang harus kita tanyakan berikutnya. Pertanyaannya, apa kira-kira argumen yang dipakai Pak Jokowi buat meyakinkan Sri Sultan supaya bersedia membantunya? Kenapa Sri Sultan harus bersusah payah membantu Pak Jokowi? Ada kegentingan negara apa sehingga Sri Sultan harus menjembatani hubungan di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang darurat? Apakah kondisi ekonomi kita dianggap sudah dalam keadaan berbahaya? Apakah pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa menanganinya? Pastinya kita boleh yakin
Pak Jokowi nggak mungkin meminta bantuan Sri Sultan tanpa argumentasi yang membuat sang Raja Jawa yang asli itu merasa memang harus bertindak. Tapinya kita juga nggak tahu bagaimana Sri Sultan menanggapi permintaan dan argumentasi dari Pak Jokowi. Yang kita ingat, dulu sempat muncul pemberitaan kalau Sri Sultan memang sudah diminta mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kabar ini sudah muncul sejak kunjungan Pak Jokowi sebelumnya ke Keraton Jogja. Tapi pada kenyataannya, sampai sekarang kita tahu kalau Pak Jokowi masih belum berhasil bertemu dengan Ibu Mega. Malahan, posisi Pak Jokowi mengalami banyak kemunduran. Posisi Pak Jokowi mengalami sangat banyak kemunduran dibandingkan sewaktu dia bertemu dengan Sri Sultan sebelumnya. Misalnya saja, anak bungsu dari Pak Jokowi, Kaesang, gagal dimajukan di pemilihan gubernur gara-gara demo mahasiswa dan masyarakat sipil darurat konstitusi. Lalu, muncul skandal Fufu Fafa dan tumpangan jet pribadi. Terus, muncul juga episode blunder-blunder menantu adalah mautnya Erina Gudono. Selain itu, ada juga dugaan kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu dan anaknya yang nomor 2. Yang lebih baru, jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta dan Pak Prabowo menolak memperkarakan kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Terus, di pertengahan bulan Desember lalu, Pak Jokowi pun dipecat dari PDI Perjuangan. Dan gak cuma itu, upaya-upaya buat merebut PDIP pun tampaknya bakal gagal. Posisi Ibu Mega makin kesini malah semakin kuat buat tetap memimpin Partai Banteng buat 5 tahun ke depan. Dan sebagai gongnya, bisa jadi ini merupakan pukulan paling telak terhadap Pak Jokowi. Sebagai gongnya, Pak Jokowi dinobatkan sebagai finalis pemimpin dunia paling korup oleh organisasi internasional OCCRP. Nah, gimana? Gimana kalau menurut kalian soal kemunduran-kemunduran yang dialami sama Pak Jokowi ini? Di tengah semua kemunduran, kekalahan, dan keterpojokan itu, sekarang Pak Jokowi kembali sowan ke Jogja buat Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian melihat cuplikan video di atas bahwasanya Sri Sultan tak sebodoh itu. Ya mau dibodohi Mulyono enggak, sudah ketahuan simpe bohong, ya sudah putus urat malunya. Nah sejak lama Mbak saya tidak percaya omongannya Jokowi. Sudah pensiun tapi masih sibuk sana sini. Semoga kebohongan-kebohongan mulai terungkap. Nah, Jokowi sudah ketahuan ijazah palsunya, maka minta perlindungan dari Sri Sultan. Sri Sultan itu seorang raja yang jujur, ya, adil, bijak sama rakyatnya. Jogja tidak seperti yang ngaku-ngaku Raja Jawa atau bodong yang pembohong penipu tidak punya rasa malu. Nah, Jokowi sudah menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia 10 tahun. Jangan cewek-cewek terus urusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedepannya orang-orang yang soleh, amanah atau fatona, talib, sizik atau pro rakyat yang ngurus mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya negara aman, damai, sentosa. Nah, rakyat bisa hidup sejahtera. Ya, Pak Jokowi tidak perlu dikomentari lagi. Tidak ada nilai yang bermutu dari beliau, sebaliknya. Yang ada adalah perusahaan bangsa dan negara. Nah, teman-teman, kayaknya Jokowi masih merasa presiden bisanya datang ke Jogja minta bantuan ke Sultan Hamengkubuwono. Nah, Jokowi sudah putus urat malunya, hanya datang menemui Raja Sultan Hamengkubuwono itu orang cerdas, tidak mungkin mau diperintah. Atau mantan presiden koruptor sedunia mau tipu. Dari sekian mantan presidennya Jokowi lah yang masih warawari entah apa yang ada di otaknya. Nah, sudah ada lengser, seharusnya diam, bukan terus ngurusin di Hastinya dan Cina yang sudah menguasai negeri ini. Nah, benar ya, seantero dunia, bukannya diam. Nah, tapi
palsunya sudah geger sentora dunia. Bukannya menerung, ini masih ekisi di luar hadu benar ini orang. Nah teman-teman, kita lihat juga Jokowi ini kalau memang jadi penguasa seterusnya, bikin negara sendiri, bikin rakyat sendiri, kamu bebas, kamu mau apakan saja, rakyat terserah, ya. Orang itu tidak punya harga diri. Nah, salut dan hormat kepada Sultan HB ke-10, ya, yang jujur dan adil, tidak menerima sepihak. Nah, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono tangkap dan penjarakan Jokowi ijazah palsu. Kalau dibilang Jokowi di mana itu mah berita Jokowi kan orang yang benar-benar hilang rasa malunya. Kalaupun di dunia mendapatkan juara 2, presiden terkorup Nazuleban mati-mati. Nah, sangat salut kepada yang terhormat Bapak Raja Ngayogyakarta Sri Sultan, yang sangat adil, tidak berpihak kepada salah satu tokoh sekarang. Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada omongan Joko Widodo. Ya karena pagi kiri sore kanan, maka Joko Widodo sudah berbohong. Semua sudah paham watak dan perilakunya. Ya kita harus hati-hati. Nah, dan gak ada yang bisa dipercaya omongan Jokowi. Jokowi jangan kuasa. Ya, kau bukan siapa-siapa lagi. Kau hanya bekas presiden terburuk di dunia. Nah, Pak Prabowo harus cerdas, ya. Rakyat bukan musuhmu. Musuhmu adalah orang-orang yang dekat denganmu. Hati-hatilah. Nah, percaya kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi, daripada sama kamu yang kagak jelas prestasinya dan statusnya. Saya sudah sering bilang, mudah-mudahan gak salah siapapun orangnya yang dekat, yang membantu para abser dan piaranya, mereka semua akan kena dampak, ya. Hanya kena getahnya jabatan, dari reputasinya akan diberantakan, bahkan akan mengalami hidup di dalam penjara. Sebab rakyat akan terus mengadakan perlawanan. Jadi siapa yang zalim dan berkhianat terhadap rakyat, siap-siaplah yang menanggung akibatnya. Atau hukum alam dunia dan hukum Tuhan tidak akan lagi lana atau akan mereka rasakan. Nah, memangnya Jokowi itu maunya apa? Kok nggak seperti mantan-mantan presiden lainnya, nggak ikut-ikut, ya? Nah, sebenarnya hati-hati Bapak Sri Sultan HB, ya. Jokowi dapat mengkhianati PDIP, Mega dapat dikhianati MK, dapat ditekuk-tekuk areanya menyerah. Nah, Jokowi memang sangat memalukan buat orang Jawa dan rakyat Indonesia umumnya. Sebenarnya sudah remuk hancur hati Jokowi, walaupun tampaknya disebut santai. Bahasanya pelongo-pelongo, kata politikus Gerindra dari Dumbat Babi. Nah, sebenarnya para pejabat kita sangat tahu atas kelicikan Jokowi, ya. Tapi karena semua sudah disupal dengan uang dan jabatan, maka mereka semua jadi nggak bisa bicara, ya. Dan lebih baik pungkang. Prabowo sendiri aja nggak berani, padahal sudah presiden. Kita semua tahu Prabowo sendiri yang bicara di forum kalau dirinya memang karena Jokowi. Itulah Jenderal cengeng bisa nyetak atau ngeletot mengharapkan bantuan orang lain. Nah, jadi orang harus jujur. Utang Indonesia dibikin banyak, ikan ambul latut, Pertamina sarang korup, anak hidup mewah, ya. Rakyat hidup pas-pasan, dosa makan uang haram jadi batu, hati-hati. Nah, sebenarnya polisi dimanjakan Megawati, PDIP kini dipimpin Jokowi Polri lawan Megawati. Nah teman-teman, walaupun terbongkar boroknya, namun Jokowi kan urat malunya sudah putus. Ya akan tetap pencitraan tidak beretika, gak punya urat atau rasa tanpa selera. Nah, Jokowi dipanggil ke Nasprot Raja Koyak, ya, tentang pembangunan Jontol juga yang tidak boleh merusak pertanian lingkungan Yogyakarta. Jokowi ke Yogyakarta namun Sultan Yogyakarta untuk bermain gundu gitu bos. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.